Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem ekspresi. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya tentang sistem ekspresi, jadi kita akan lebih memahami atau menjelajahi lebih dalam mengenai sistem ekspresi dengan cara melakukan praktikum. Nah, untuk menghemat waktu dan biaya masing-masing dari kalian, Ibu akan menggunakan praktikum melalui virtual yang dapat diakses oleh kalian masing-masing. Nah, kita flashback sebentar ya. Apa sih sistem ekspresi? Nah, sistem ekspresi ini adalah sistem dalam tubuh organisme atau tubuh kita yang mana dia itu bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat-zat metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, sistem ini memiliki beberapa organ seperti hati, ginjal, kulit, dan sebagainya. Nah, Ibu sudah share kan mengenai LKPD sistem ekspresi. Kalian bisa lihat LKPD yang sudah Ibu share di page ya. Nah, sekarang Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah LKPD yang sudah Ibu share kemarin di Google Classroom. Bisa kalian lihat dan baca. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melakukan virtual lab. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian peserta didik mampu mengetahui mekanisme pembentukan urin, kandungan urin, mekanisme pengeluaran keringat, dan hati sebagai alat ekspresi. Yang kedua, peserta didik juga mampu melaksanakan praktikum berbasis virtual lab tentang mekanisme pembentukan urin, kandungan urin, mekanisme pengeluaran keringat, dan hati sebagai alat ekspresi. Yang ketiga, peserta didik juga mampu menyimpulkan hasil percobaan praktikum tentang mekanisme pembentukan urin, kandungan urin, mekanisme pengeluaran keringat, dan hati sebagai alat ekspresi. Nah, untuk petunjuk penggunaannya, kalian bisa baca di modul yang sudah Ibu share. Nah, di antaranya itu, yang pertama kalian harus mengisi dulu nih identitas pada lembar LKPD. Membaca petunjuk yang ada pada lembar LKPD dengan teliti, baca dan juga pahami konsep sistem ekspresi. Jika ada informasi yang kurang kalian pahami atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan kepada ibu. Lalu yang keempat, lakukan kegiatan juga berdasarkan prosedur yang ada pada LKPD. Dan praktikum sistem ekspresi ini terdiri dari 4 jenis praktikum ya. Nanti kalian bisa mencoba keempat praktikum ini masing-masing. Yang keenam, mengisi data pengamatan berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan yang telah tersedia, dan tulis kesimpulan. Serta kerjakan kuisnya sebagai evaluasi dengan mengisi nama, nomor kelas, dan sekolah. Nah, selanjutnya, kalian akan melakukan praktikum berbasis virtual lab. Yang pertama, caranya, kalian bisa lihat cara lengkapnya di modul ajar yang sudah Ibu berikan. Nah, ini akan Ibu jelaskan sedikit mengenai akses virtual labnya ya. Yang pertama itu bukalah browser, kemudian cari virtual lab UNS. Nih, kita sebentar, kita stop screen dulu. Seperti ini ya. Kalian buka browser di laptop kalian, usahakan internetnya tetap tersambung ya. Nah, lalu ketik NS yang ini ya. Lalu klik yang ini, Virtual Laboratorium dari Universitas 11 Maret. Kita klik.
Nah, kalian scroll ke bawah, kalian cari materi tentang sistem ekspresi. Yang ini ya, kalian klik. Sama sekali. Nah, ini sudah terbuka. Kalian scroll lagi ke bawah. Nah, lalu kalian klik yang ini, download sistem ekspresi dalam kurung exe ya. Kalian klik, terus nanti file ini akan otomatis terdownload di laptop kalian. Nah, di sini Ibu sudah download, nanti tinggal kalian jalankan saja. Nah, Ibu sudah jalankan, sebentar. Nah, bisa dilihat ya, ini tampilan awal setelah kalian mendownload aplikasi virtual lab ini dan menjalankannya di laptop atau komputer kalian. Nah, jika sudah seperti ini, nanti kalian tinggal klik mulai untuk melakukan laboratorium virtual ini. Nah, Nah, di sini juga terdapat materi, petunjuk praktikum, dan beberapa tulis. Kalian bisa klik materi. Nah, di sini ada beberapa sub-sub sistem ekspresi pada manusia. Sistem ekspresi pada manusia itu mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem ekspresi dan juga gangguan serta penyakit pada sistem ekspresi. Struktur dan fungsi sistem ekspresi ini mencakup ginjal, organ-organnya ya, mencakup ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Yang mana ginjal ini akan mengekspresikan urin, kulit mengekspresikan keringat, paru-paru mengekspresikan karbon dioksida dan uap air, dan hati yang mengekspresikan cairan empedu. Dan sistem ekspresi pada manusia juga mempelajari tentang gangguan dan penyakit pada sistem ekspresi yang mencakup gangguan pada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, kalian bisa baca lebih lanjut materi-materi tempat ini pada modul yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya itu ada petunjuk praktikum. Nah, di sini praktikum sistem ekspresi itu terdiri dari 4 jenis praktikum ya, yaitu praktikum mengenai mekanisme pembentukan urin, uji kandungan urin, mekanisme pengeluaran keringat, dan hati sebagai alat ekspresi. Nah, adapun praktikum mekanisme pembentukan urin juga, mekanisme uji kandungan urin juga terdiri atas uji kandungan amonia, uji kandungan protein, dan uji kandungan glukosa. Nanti setelah melakukan praktik virtual ini, kalian isi hasil pengamatannya ke dalam lembar kerja siswa yang terdapat di modul yang sudah diberikan. Nah, kita kembali lagi ke menu. Nah, untuk memulai melakukan praktikum, kalian bisa klik menu praktikum. Nah, di sini terdapat 4 praktikum. Kalian dapat mencobanya satu persatu ya. Yang pertama itu praktikum mengenai mekanisme pembentukan urin. Kita klik. Nah, di sini kalian akan disuruh melakukan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan gambar tentang seorang anak yang mana dia itu ingin buang air kecil. Nah, kalian identifikasi permasalahan yang relevan ini terkait kegiatan ini. Dan kalian tulis jawabannya di lembar kerja pada modul yang sudah diberikan. Nah, kalau sudah mengidentifikasi masalah ini, kalian tulis nih, kalian cari urusan permasalahan itu sesuai dengan identifikasi masalahnya. Dan juga buatlah hipotesis atau jawaban sementara. Misalnya, anak tersebut ingin buang air kecil karena kandung penuhnya itu sudah penuh akibat dari konsumsi cairan yang banyak.
karena dia minum air yang terlalu banyak dalam beberapa jam terakhir. Misalnya, kalian buat hipotesis, lalu buktikan hipotesis kalian melalui praktikum virtual dan juga studi literatur yang relevan. Nah, setelah membuat ketiga ini, kalian bisa memulai praktikum. Nah, lalu kalian tonton video ini, cermati mekanisme pembentukan urin, dan tulis hasil pengamatannya pada lembar kerja siswa. Nah, ini adalah mekanisme pembentukan urin ya, yang mana ini tuh adalah sel darah merah yang berwarna merah. Yang warna putih itu dia adalah racun, urea, amonium, zat yang tidak diperlukan. Nah, setelah kalian mengamati video ini, kalian bisa tulis kesimpulan yang kalian dapat. Buatlah kesimpulan dan kegiatan partikel yang telah dilaksanakan pada lembar kerja misalnya proses pembentukan urin ini dimulai dari glomerulus, kemudian ke ginjal di mana darah disaring untuk mengeluarkan air, garam, asam amino, dan limbah seperti urea. Nah, bisa kalian tulis kesimpulannya pada lembar kerja. Lalu, praktik yang kedua yaitu uji kandungan urin. Nah, ini juga kalian lakukan sama seperti yang praktikum pertama, di mana kalian disuruh untuk melakukan identifikasi permasalahan terkait dengan gambar dua gambar ini, yang mana pada gambar A dia itu memiliki urin yang berwarna lebih cerah, kuning lebih cerah dan tidak berbau. Sedangkan yang pada anak yang B dia tuh memiliki urin yang berwarna sedikit keruh dan berbau. Setelah kalian identifikasi masalah, kalian buat rumusan masalah sesuai dengan identifikasi kalian. Nah, setelah buat permasalahan, itu kalian buatlah hipotesis. Lalu jawaban sementara mengenai rumusan masalah tersebut. Lalu, setelah buat rumusan masalah dan hipotesis, kalian buktikan hipotesis kalian melalui praktik virtual dan studi literatur yang relevan. Nah, uji kandungan urin ini untuk apa sih Bu? Uji kandungan urin ini untuk mengidentifikasi bagaimana sih kandungan yang terdapat pada urin. Nah, jika kalian sudah mengisi ketiga ini, kalian bisa memulai praktikum. Nah, uji kandungan urin ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, uji kandungan amonia pada urin. Kalian bisa tulis. Nah, di sini kalian akan melakukan praktikum secara virtual ya, dimana yang pertama itu kalian letakkan alat dan bahan yang digunakan dalam uji kandungan amonia seperti ini. Nah, letakkan alat dan bahan ke meja praktikum. Lalu kita next. Lakukan sesuai instruksi yang ada di bawah ya. Nah, ini sudah dipanaskan. Nah, yang A tuh dia tidak berbau. Lalu kita panaskan yang B. Sedangkan urin yang B itu bau sekali. Nah, aku bisa dapat perbedaan antara A dan B. Kenapa yang A itu berwarna cerah dan dia itu tidak berbau, sedangkan yang B dia itu berwarna sedikit keruh dan bau sekali. Catat hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Setelah selesai,
Kalian lanjut praktikum ke 2B yang mana uji kandungan protein pada urin. Seperti ini, lakukan dengan hal yang sama seperti tadi. Letakkan alat dan bahan yang diperlukan ke meja praktikum. Lalu next, lalu tambahkan 5 tetes larutan uret. Ini larutan uret ya. Kalian tambahkan 5 tetes. Ini juga. Tunggu selama 5 menit. Ya. Nah, setelah diteteskan oleh larutan uret dan didiamkan selama 5 menit, terjadi perubahan warna kan, yang tadinya berwarna kuning pada urin A, itu kan berwarna sebelumnya kuning kecerahan, sekarang berubah menjadi warna biru tua. Sedangkan pada B, yang sebelumnya berwarna kuning sedikit pekat, sekarang berwarna biru muda. Kenapa terdapat perbedaan warna tersebut? Apa penyebabnya? Apakah yang A ini, urin A ini memiliki kandungan protein, ataukah justru yang B? Kalian amati perubahan warna dan catatlah hasil kesimpulannya pada lembar kerja. Setelah itu, kalian lanjut pada praktikum 2C. Seperti sebelumnya, kalian juga diminta untuk meletakkan alat dan bahan yang diperlukan ke meja praktikum. Seperti ini ya. Uh, Kalian letakkan satu-satu. Nah, setelah selesai kita next. Nah, kalian ikuti langkah-langkahnya. Tambahkan 5 tetes larutan uret, Benedict. Nah, lalu panaskan, ininya dinyalain dulu. Lalu dipanaskan. Ini juga dipanaskan. Nah, amati perubahannya. Jadi perubahan warna kan, kalian amati kenapa terjadi perubahan warna, ini tuh karena apa, disebabkan karena apa, dan apa artinya. Misalnya uji kandungan glukosa pada urin ini dilakukan dengan mengamati perubahan warna. Nah, setelah ditambahkan benedi, itu terjadi perubahan warna. Jika kandungan glukosanya urin tinggi, perubahan yang terjadi itu menjadi warna apa? Atau jika kandungan glukosanya rendah, maka akan terjadi warna apa? Kalian bisa tulis kesimpulannya pada lembar kerja siswa. Nah, setelah melakukan praktikum ya, ini kalian bisa lanjut ke praktikum ketiga mengenai mekanisme pengeluaran keringat. Ini juga sama seperti praktikum pertama, di mana kalian diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan terkait kegiatan dua kegiatan di atas ini. Yang pertama, kegiatan seorang anak yang mana itu berlari dan mengeluarkan banyak keringat. Sedangkan yang kedua, seorang anak dia berjalan dan mengeluarkan keringat tapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, setelah kalian memperhatikan kegiatan ini, kalian tulis rumusan masalahnya apa. Lalu hipotesis, misalnya rumusan masalah itu apakah ada perbedaan dalam jumlah keringat yang dikeluarkan oleh seorang anak yang berlari dan seorang anak yang berjalan. Lalu apakah
terdapat faktor-faktor seperti intensitas aktivitas, suhu lingkungan, atau tingkat kebugaran yang dapat mempengaruhi jumlah kalimat yang dihasilkan. Kalian bisa tulis rumus masalahnya, lalu buatlah hipotesis. Misalnya, saya menduga bahwa anak yang mengeluarkan lebih banyak keringat saat berlari daripada saat berjalan, karena berlari itu mengeluarkan energi yang lebih banyak atau memerlukan aktivitas fisik yang lebih intensif gitu, yang dapat meningkatkan potensi panas tubuh. Kalian bisa tuliskan, lalu setelah kalian menuliskan hipotesis, kalian buktikan hipotesis kalian melalui praktikum virtual. Bisa mulai praktikum. Nah, ini beberapa mekanisme pengeluaran keringat. Kalian amati 6 gambar ini, lalu kalian jelaskan mekanisme pengeluaran keringat dan simpulkan pada lembar kerja siswa. Setelah praktikum ketiga, kalian bisa lanjut praktikum keempat. Praktik sebagai alat ekspresi, di mana pada praktikum ini kalian akan diminta identifikasi permasalahan juga terkait permasalahan ini. Yang mana permasalahan itu seorang pasien menderita suatu penyakit dengan gejala kulit dan mata berwarna kuning. Lalu terjadi demam, cepat lelah, pusing, dan kadang disertai pingsan. Nah, dokter mendiagnosis pasien itu mengalami gangguan metabolisme dinding pada hati. Nah, ini tuh apa sih? Itu adalah pigmen kuning orange yang dihasilkan oleh pemecahan hemoglobin dari sel darah merah yang sudah tua. Nah, setelah kalian membaca permasalahan ini, kalian identifikasi permasalahannya, lalu kalian buat rumusan permasalahan ini sesuai dengan identifikasi masalah tersebut dan buatlah hipotesis. Misalnya, hipotesisnya seperti ini. Saya menduga bahwa peningkatan kadar bilirubin dalam darah yang disebabkan oleh gangguan metabolisme bilirubin di hati tubuh menjadi penyebab utama gejala yang dialami pasien. Misalnya, nah setelah kalian buat hipotesis, kalian buktikan hipotesis kalian melalui praktikum. Mulai, nah setelah kalian buat hipotesis, kalian cermati video ini. Mulai. Ketika sel darah merah telah hidup selama 120 hari, sel tersebut kemudian terperangkap di jaringan retikuler limpa. Sel darah merah tersebut kemudian pecah dan melepaskan hemoglobin yang dicerna oleh makrofag. Rantai hemoglobin yang terpecah dipecah kembali menjadi asam amino tunggal yang telah dimetabolisme atau digunakan untuk membuat protein baru. Zat besi dilepaskan dari him milik hemoglobin. Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian tulis juga kesimpulan yang dapat kalian simpulkan. Lalu kalian tulis di tempat kerja siswa. Oke. Nah, setelah kalian melakukan praktikum, kalian juga dapat melakukan kuis yang mana dapat lebih memahami materi tentang sistem ekspresi ya. Kalian bisa tulis nama, nomor absen, kelas, dan sekolah. Nah, jika kalian sudah meneliti, kalian bisa klik mulai, lalu kalian bisa pilih, bisa kerjakan soal-soalnya. Misalnya, kalian mau jawab B, lalu soal kedua A. Nah, jika sudah, di sini nanti akan ada skor kalian. Nah, skornya bakal ada tampilkan di sini. Setelah selesai, kalian juga bisa melihat kunci jawabannya sebagai pembelajaran saja ya. Nah, setelah sudah,
Tuh, jadi kalian tinggal kerjakan saja di lembar kerja siswa. Nah, Ibu akan share LKPD-nya ya. Nah, bisa dilihat di sini LKPD yang sudah Ibu buat. Nanti kalian bisa tuliskan jawaban kalian di lembar yang sudah Ibu sediakan. Nah, ini untuk praktikum 1, mekanisme pembentukan urin. Kalian tulis rumusan masalahnya di sini, lalu hipotesis, dan juga kesimpulan. Nah, ini untuk praktikum 2, uji kandungan urin. Sama seperti sebelumnya, kalian tulis rumusan masalah, minimal 3, hipotesis, hasil pengamatan, lalu uji kandungan urin yang terdapat 3 praktikum lagi. Yang pertama uji kandungan amonia pada urin. Kalian buat kesimpulan secara ringkas saja, tidak apa-apa. Buat kesimpulan mengenai uji kandungan amonia pada urin, misalnya apakah urin yang berbau itu mengandung amonia kah atau tidak. Dan yang kedua uji kandungan protein yang terjadi yang dapat dilihat oleh dari perubahan warnanya kan. Nanti kalian bisa tulis misalnya urin A yang berwarna biru tua itu karena mengandung apa, dan urin B itu berwarna apa dan mengandung apa, seperti itu. Dan untuk praktikum ketiga, rumusan masalah, hipotesis, dan kesimpulan. Dan ini untuk praktikum keempat. Kalian bisa isi di sini, lalu kirimkan ke PCR masing-masing ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf juga. Nah, untuk pertemuan pembelajaran hari ini mungkin itu saja yang dapat kalian pelajari. Silakan kalian coba masing-masing mengenai praktikum 1 sampai 4. Terakhir kalian bisa melakukan ini sebagai evaluasi untuk pemahaman kalian. Tetap semangat dan jaga